imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat, karunia dan kuasa-Nya. Kita bisa berkumpul meskipun mungkin jauh dari kampung halaman masing-masing, tapi dimanapun sama, ini buminya Allah, tempat kita beramal soleh. Semoga semua lelahnya teman-teman di sini diterima jadi amal soleh ketika nanti pulang ke hadapan Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah sanggupkan kita istiqomah ya, insyaallah. Salam takzim kepada seluruh panitia yang menjadi wasilah diadakan majelis ini. Semoga Allah berikan balasan yang terbaik. Dan teman-teman yang udah hadir jauh-jauh menembus dinginnya cuaca, meskipun lebih dingin kesendirian ya. Tapi orang beriman itu sadar dirinya gak pernah sendirian ya, karena ada Allah yang mendampinginya ya, beserta malaikat, para pencatat amal. Jadi sebetulnya orang pacaran berduaan tuh gak benar-benar berduaan, minimal ada 6-an di situ ya. 2 manusianya, masing-masing yang nyatat amal tuh 2-2 lagi. Belum kalau ada bangsa jin di dalam ruangan itu ya, rame itu, masya Allah ya. Perkenalan ya, saya udah latihan saja. Sayang kalau nggak disebutin. Masya Allah, tolong dikoreksi kalau salah ya. Haji Mashte Watashi no namae wa Denis desu. Indonesia kara ikemashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, terus sering-sering di murojaah ya itu. Tapi bingung store hafalannya ke siapa itu. Ke Pak Abdul ya. Baik, istilah teman-teman. Ada yang udah lebih dari 20 tahun di sini. Yang masih kurang dari setahun juga ada. Ada ya. Newbie berarti ya. Saya cuma pengen ngajak ngobrol aja, kita sharing. Karena yang bisa bolak-balikan hati tetap Allah. Lisan ini cuman alat dari Allah aja. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik. Tapi kalau saya pengen tanya, kerja di sini kapan udah disebut sukses? Apa sudah dapat jodoh? Atau sudah kebeli sesuatu? Nggak ya. Kembali ingin mengajak bahwa bagi orang beriman, patokan sesuatu jadi baik itu sederhana sebetulnya. Ketika tambah dekat sama Allah, udah. Ya. Dan ini untuk semua elemen kegiatan, ya. Mempelajari sesuatu, menerima pekerjaan, berkorelasi atau berhubungan dengan orang lain. Baru jadi kebaikannya satu, kalau jadi tambah dekat sama Allah. Ya. 2 pekerjaan, yang satu secara gaji lebih kecil, tapi ternyata membuat kita tambah takwa, tentu lebih baik daripada gaji yang luar biasa, di luar ekspektasi kita, lebih besar, tapi gara-gara itu kita tambah jauh dari Allah. Ya. Karena kalau sekedar patokan bahagianya cuman banyak-banyakan duit mah, kita sulit ngalahin koruptor. Ya, atau maling, atau orang-orang yang mungkin nyari uangnya dengan Allah tidak suka. Kalah, udah nggak bisa dilawan itu mah. Tapi kalau misalkan bicaranya apakah itu jadi keberkahan atau kebahagiaan, nah ini dia. Adilnya Allah, kalau misalkan masuk surga itu harus sal centang biru dulu, kan nggak adil, ya. Atau harus punya nominal harta berapa dulu, itu juga nggak adil. Karena yang bagi-bagi rezeki Allah, terus syarat masuk surga adalah dengan rezeki yang dibagikan darinya, kurang adil. Tapi ada orang yang seumur hidup kelaparan bisa jadi lebih terjamin surganya daripada seumur hidup nggak pernah lapar. Ya, jadi enak urusan sama Allah itu. Urusan sama Allah itu, contoh gini, ada yang ngajak, yuk bangun masjid, sedekahlah keluar uangnya. Uangnya sudah diserahkan. Ternyata masjidnya belum jadi, meninggal duluan. Kita tahu di hari akhir kita dikasih buku catatan amal, ya. Terus kita ngecek, barangkali ada yang kelupaan ditulis sama malaikat. Begitu dicek, kenapa hari itu dan tanggal itu gak kecatat di buku amalku? Nanya misalkan ke Allah, ya Allah punten, misalkan dia orang Sunda ya.
Ya Allah punten, ini kenapa nggak ada? Engkau pasti tahu, aku beramal hari itu, aku sedekah. Kenapa di buku ini nggak ada? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak gitu konsepnya bos. Ya, duit masih di kantong, hati udah niat, demi Allah ada pahala niatnya. Ya. Nah kalau kita baca kayak kisah perjuangannya Salahuddin Al-Ayyubi aja, itu kisahnya tidak dimulai dari beliau lahir, tapi dimulai dari 100 tahun sebelum beliau lahir. Dari galaunya Imam Ghazali karena pemudanya meninggalkan ilmu. Ya. Jadi orang berjuang itu kadang nggak harus melihat hasil sukses perjuangannya, karena perjuangan itu baru jadi kebaikan kalau bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah aja. Ya. Hati-hati nanti menerima tawaran pekerjaan lain nanti baru, atau ada tawaran di kota lain, kenal dengan siapapun, standarnya satu. Ini membuat saya tambah dekat sama Allah kan. Ya. Melihat secara fikih bagus, tapi ingat fikih itu hanya bicara boleh atau tidak. Kadang kita lebih sering nanya hukum ya. Hukumnya ini apa sih? Hukumnya itu apa sih? Tapi tolong diingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih hanya bicara paling boleh atau tidak. Walaupun nanti secara hukum dipecah jadi wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Tapi tetap aja bicaranya hanya perkara boleh atau tidak. Oh, berapa banyak ulama sudah mengharamkan berzina, sudah mengharamkan mencuri, tapi tetap ada aja yang mencuri kan? Karena hanya bicara hukum. Tapi kalau sudah bicaranya takwa, yang diomongin nanti bukan boleh atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Bisa jadi sekian banyak penderitaan yang mungkin pernah kita alami sejauh ini, karena standar bahagia kita masih salah. Standar bahagia kita selalu masih mana yang aku suka. Padahal bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka. Jujur ya, sini survei sederhana banget, saya sering tanya. Jawab sama-sama. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah punya keinginan? Punya, ingin kita selamat dan bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini udah nginjekin di negeri Sakura yang banyak orang Indo pengen kesini belum tentu bisa. Lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka sejauh ini? Kita suka. Terus sejauh ini ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian sudah tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali kecewa dan sakit hati lagi dulu, baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih selalu bahagianya, ya Allah aku kan sukanya sama dia, dia nikah sama orang lain, aku berarti harus menderita. Enggak. Padahal kita mintanya yang terbaik kan, yang bisa menggandeng tangan kita ke surganya Allah. Terus tahu-tahu dia dibeliin mobil sama om-om mau dinikahin kok. Berarti Anda diselamatkan. Karena tadi mintanya yang bisa menggandeng tangan ke surga, bukan menggandeng tangan ke showroom mobil, betul? Nah, tenang aja. Ada gitu, alhamdulillah mobil mah di Jepang katanya murah-murah ya. Alhamdulillah. Di Indonesia ada yang murah tapi mobil Hot Wheels ya, kecil, segede gitu ya, nggak bisa dinaikin ya, atau Tamiya ya. Masya Allah. Patokannya harus selalu itulah. Baru jadi kebaikan kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Jadi kalau ngejar yang aku suka terus, kita mah gitu-gitu aja. Siapa di sini yang waktu lulus sekolah harapannya cuma satu, yang penting kerja. Terserah gajinya berapa aja. Karena di rumah aja diomongin sama si mamahnya. Anak teh udah gede ya. Begitu udah kerja, kalau tahun depan gak UMR mau pindah. Begitu udah UMR, kalau tahun depan ternyata gak naik gaji atau naik jabatan mau pindah. Gitu terus. Demi Allah kata Nabi juga, kita dikasih emas sebesar 1 gunung Uhud, dia bakal minta gunung emas selanjutnya sampai tanahnya, sampai lehernya penuh diisi oleh tanah. Maksudnya ketika sudah dikubur ya. Tapi tolong juga diingat, bukan berarti berarti saya sudah anti dunia, udah gak mau segala-galanya. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi saya pengen kasih satu renungan ya, ini fakta. Di sini ada yang ngamalin
Baca surat Al-Waqiah nggak tiap pagi? Ada. Yang lain juga ada ya. Alhamdulillah cukup banyak. Hadisnya banyak, tapi salah satu riwayatnya itu dari, ada yang nyebut ini dari Abu Dzar Al-Ghifari, ada yang nyebut dari Abu Darda. Beliau pernah ditanya, kamu tidak takut anak istrimu jatuh pada kefakiran? Beliau menjawab, tidak, karena aku membaca Al-Waqiah setiap hari. Nah, ini suka dijadikan landasan ya. Tapi uniknya kalau kita bicara tentang sirah sahabat, beliau-beliau itu adalah sahabat yang punten, ekonominya bukan seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, bukan. Kurang banget ya. Pakaian seadanya ya. Jangan bayangin dengan tempat tinggal kita pun jauh bagusan tempat kita. Ya. Orang selevel Rasulnya sendiri aja tidurnya di atas pelepah kurma kok. Ibarat kalau kita tidur di atas tikar atau di sini tatami mungkin ya. Nempel pipinya kan ada bekas-bekasnya. Jangan bayangin spring bed mewah, enggak sama sekali. Ya. Cuman uniknya kita ngamalin Al-Waqiah biar gajinya lancar, usahanya lancar, jualannya rame, laris. Tapi ternyata salah satu landasan kita ngelakuin itu adalah sahabat-sahabat yang punten, nggak bisa dibilang kaya secara ekonomi. Karena berarti ternyata betul apa kata Nabi, kaya itu adanya di hati. Dan seperti apa hati yang kaya itu? Hati yang merasa cukup, ya. Karena secara nominal banyak, hatinya miskin, masih nyuri duit rakyat, ada. Ya. Pada kaya nggak para maling di negeri kita? Kaya, masih nyuri terus kenapa? Hatinya miskin, sederhana. Ya. Kan Nabi mengingatkan ya, di hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Saya pengen bahas 2 hadis. Yang pertama, kita itu nanti ketika wafat disebutnya istirahat ya. Tapi di situ beliau menggunakan 2 istilah. Satu mustarih, yang kedua mustaroh. Satu mustarih, yang kedua mustaroh. Apa bedanya? Yang mustarih itu adalah orang meninggalnya yang istirahat. Ya. Jadi orang yang mustarih itu dia ketika meninggal istirahat dari capeknya dunia, capeknya nyari, capeknya bersabar ngadepin orang-orang, capeknya beribadah. Ibadah kan ada orang tengah malam masih enak-enak tidur. Yang muslim subuh harus bangun, betul? Ya. Dia istirahat dari semua kelelahan itu. Sudah waktunya istirahat. Tapi ada yang disebut orang meninggal itu dia mustaroh. Ya. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan yang mustaroh itu adalah ketika dia meninggal semua hal beristirahat dari dirinya. Ya. Orang-orang akhirnya beristirahat, mati juga tuh orang, ngomongnya nyakitin terus, orangnya nyakitin terus. Ada orang seperti itu? Ketemu tidak menyenangkan, sekalinya ngucap selalu menyakiti, ketika berurusan gak pernah amanah. Ya. Itu naudzubillah. Ya, kadang renungan ini muncul ketika dapat info misalkan ada yang wafat, qadarullah nama kan bisa jadi ada yang sama ya. Misalkan ada yang namanya benar-benar sama dan banyak di mana-mana. Misalkan siapa ya? Punten kalau ada yang namanya sama ya, Agus misalkan. Ya, ada. Ya semoga dimuliakan Allah ya. Tapi kalau ternyata kita kenal beberapa Agus, kita nanya dong, ini Agus yang mana? Betapa indah kalau ada yang menjawab, itu yang biasa azan di masjid misalkan ya. Yang tilawah suaranya merdu, enak ya. Meskipun surga kita bukan di mulut orang, tapi kadang penilaian orang tuh bisa lebih objektif. Kadang suka ngerenungin, saya mati meninggal, Denis yang mana? Kan kurang enak kalau Denis yang bandar judi ya. Tapi orang bisa lebih efektif. Kita kadang suka gak bisa ngelihat punggung sendiri. Tapi orang bisa ngelihat kita dari segala berbagai macam sudut. Maka tolong kita lihat ya. Sampai kalau orang yang gak punya agama aja pernah nasihatin kayak gini. Hiduplah sebagaimana ketika kita lahir, kita yang menangis, orang yang tersenyum. Dan matilah dalam keadaan semua orang menangisi tapi kita tersenyum bahagia. Karena sudah meninggalkan legacy, warisan yang baik. Ya. Karena itulah satu-satunya yang abadi. Ya.
Punten ya. Persamaan dari semua orang-orang yang akhirnya berhasil jadi orang besar, apalagi di dalam Islam ya. Salah satu persamaan di antara mereka semua adalah mereka orang-orang yang lebih sibuk mikirin orang lain. Mikirin orang lain teh bukan kepo nyari aibnya ya. Dicari fotonya di Facebook, di IG yang paling lama, bukan. Tapi lebih sibuk mikirin maslahat orang lain. Bahagianya bukan yang aku suka, tapi yang mana yang Allah suka. Yang ditanya bukan apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan. Hidupnya untuk itu. Sampai ada seorang ahli tafsir menyebutkan orang yang hidup hanya mikirin dirinya sendiri disebutnya mati kerdil namanya. Ya. Dan ada orang yang berhasil jadi orang besar mikirin orang lain, ya itu biasanya yang sibuk mikirin orang lain ya. Yang pertama ya dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang itu. Yang kedua, beliau unik. Kita disuruh galau di hadis yang ini. Aqamaqal Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya. Barang siapa yang setiap hari kegundahannya hanya urusan dunia, maka Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ingat fakir ya, bukan miskin. Miskin itu misalkan gajinya 1 miliar tapi pengeluaran 1,2 miliar, miskin. Jadi masih punya gaji tapi gak cukup. Ya. Fakir itu gak bisa kalau gak ditolong pihak lain. Bergantung, amat sangat bergantung. Jadikan kefakiran di kedua belah matanya. Lalu Allah cerai beraikan urusannya. Kerjaan yang seharusnya seminggu selesai, ini 2 bulan gak beres-beres. Ya. Udah kita timelinein ini harusnya nih beres nih dalam 2 jam, 3 jam. Gak beres tuh nyampe 2 minggu juga. Ada yang seperti itu. Yang terakhir, ia akan tetap mendapat dunia hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya. Targetnya mah 1 miliar, dapatnya 100 juta. Karena memang udah. Padahal effortnya effort orang yang banting tulang seharga 1 miliar. Sudah. Rasul melanjutkan. Dan barang siapa kegundahannya adalah untuk akhiratnya, Allah jadikan kekayaan ada di hatinya. Tuh tolong bandingkan ya. Sekali lagi Rasul tegaskan. Kaya itu di hati, fakir itu di dua belah mata. Kita punya sepatu satu, bagus, disayang-sayang. Ketemu sama yang punya toko sepatu, berasa miskin demi Allah. Punya gelang emas 5, temenan, kenalan sama orang yang punya toko emas, berasa kalah gitu. Yang punya toko emas, kenalan sama yang punya tambang emas, berasa kurang lagi. Gak ada habisnya. Ya. Seperti itu ya. Di kedua belah mata. Karena kita ngelihat aja terus ngelihat. Ya. Tapi kalau kaya di hati cukup. Sudah tidak memerlukan apa lagi selain kepada hanya Allah saja. Ya. Makanya sekali lagi kan ketika akhirnya uang sudah banyak tapi hati yang miskin, ya udah terus aja ya. Terus aja mengambil yang bukan hak yang lain. Dan selanjutnya dibalikan. Dan Allah merekatkan urusannya. Ya. Aduh gimana ini ngurusinnya? Barangnya harus diambil 2 jam dari sini. Terus kegiatannya harus 3 jam selanjutnya. Tapi beda arah. Yang barangnya ada di utara, ini ada ke selatan. Kudu bolak-balik, bak-bak semuanya. Ngerasa gak mungkin. Tapi kalau sudah Allah rekatkan urusannya, ada aja. Ya sudah, harus pilih salah satu. Ya udah kita ke selatan aja. Di selatan ada yang punya barangnya dan lebih bagus. Yang hal gitu-gitu mah udah biasa. Ya. Ingat kisah nenek penjual tempe gak? Ini kisah nyata loh. Saya ulang sedikit ya untuk nguatin hadis ini. Ada nenek-nenek jual tempe, yang namanya bikin tempe itu biasa dari kedelainya, terus dikasih ragi, ditunggu beberapa hari baru jadi tempe ya. Ketika waktunya harusnya jualan dan biasanya seberes sholat subuh dicek tuh, karena ditutup daun pisang, begitu dibuka masih bentuknya kacang, belum jadi tempe. Tapi si nenek bilang, saya yakin, saya kalau berdoa, kata Allah jadi nih sebelum saya ke pasar. Karena saya jualan jam 9, ini masih jam 5 subuh. Beres subuh, doa. Jam 8, waktunya berangkat, dibuka lagi. Ya Allah, belum jadi juga. Tapi masih tawakal. Ya Allah, saya yakin Engkau mengizinkan doaku dikabul. 1 jam saya perjalanan ke pasar, udah jadi tempe.
Nyampe pasar jam 9 diintip lagi. La haula wala quwata illa billah. Masih belum. Yang lain mulai jualan, bahkan udah ada yang dibeli. Si nenek ngelamun aja, nungguin yang lain. Ya sampai akhirnya yang lain sudah mulai habis, sebagian bahkan udah mulai pulang dan langit mulai sore. Ketika itu beliau sudah mulai putus asa. Ya Allah, ternyata doaku tidak dikabul. Engkau tidak mendengar doaku sama sekali. Sekonyong-konyong datang ibu-ibu. Bu, ada Nek, ada apa Bu? Iya, Ibu tahu nggak? Nenek tahu nggak di sini yang jualan tempe tapi belum jadi tempe? Hah? Buat apa Bu nyari kayak begituan? Anak saya kuliah di Korea, kalau dikirim tempe jadi pasti basi nyampe sana busuk. Saya nyari yang belum jadi. Ibu punya nggak Bu? Dari tadi saya nyari nggak ketemu-ketemu. Serius? Sebentar ya Bu. Diintip dulu. Sekarang berdoanya diganti. Ya Allah jangan jadi, ya Allah jangan jadi, ya Allah jangan jadi. Diintip, dipirit ya kan pelan-pelan. Itu dilihat, alhamdulillah belum jadi. Bu, ini ada belum jadi. Oh ini tuh belum jadi Nek. Iya belum jadi. Saya borong semua ya. Berapa? Kalau jadi tempe sih ini 200.000. Tapi karena ini belum jadi 100.000 gak apa-apa lah. Oh gitu Bu, ya gitu Nek, ya udah nih 500.000. 100.000 buat ini yang belum jadi, 400.000-nya tanda bersyukur saya karena ada ibu, karena ada nenek. Alhamdulillah. Coba kalau Allah jadiin tempe, belum tentu laku semua tuh dalam sehari. Bisa jadi ada sisa. 200.000 juga nggak dapet. Tapi Allah kadang sengaja nggak ngabulin doa seseorang, direkatkan urusannya untuk takdir yang terbaik. Tapi selagi bahagiaku masih yang aku suka, demi Allah sulit bahagia. Ya, semenjak hari itu si nenek, Masya Allah, aku gak akan pernah sekalipun meragukanmu lagi ya Allah. Iya kan, penderitaan kita kan sesepele itu kan. Ketika keinginanku tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal kata siapa keinginanku itu paling baik? Susah dibilangin. Ya, harus berapa kali patah hati dan kecewa. Dan selanjutnya Allah rekatkan urusannya dan juga Allah jadikan dunia datang dengan hina menunduk di hadapannya. Tahu kan orang hina tahu kan? Mohon punten ya, punten. Mungkin di sini pun ada yang berjuang demi Allah demi dapat gaji berapa sekian juta kalau dirupiahkan per bulannya. Tapi demi Allah kami kenal guru-guru yang gak ada angin, gak ada apa, sekonyong-konyong didatengin. Pak Kiai, ini ada 10 miliar, tolong diterima. Saya pengen ini jadi amal. Terserah, ini uangnya untuk apa? Terserah Pak Kiai, mau diapain apa aja. Saya ikhlas pengen ngasih ke Pak Kiai. Mau dipakai untuk keperluan pribadi juga gak apa-apa. Mungkin anaknya pengen sekolah, mungkin anaknya pengen beli apa. Tapi tolong terima, saya pengen jadi amal. Ya, dunia nunduk dengan hina. Ya, ginilah dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti ya. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Nah, dari dua hal itu ya. Bismillah. Dan untuk menuju ke sana, ini satu keterampilan yang menurut guru kami amat sangat mahal. Semua pengen jadi hamba kesayangan Allah. Tapi tolong, ini keterampilan ini enggak ada nilainya, harganya luar biasa ya. Kalau kita punya kemampuan ini Masya Allah. Sederhana ya. Kemampuan ini harus dimiliki meskipun tidak semua orang sanggup. Tapi bismillah bisa belajar ya. Kemampuan yang luar biasa ini adalah kemampuan untuk bisa menyadari kekurangan diri sendiri. Punten ya. Kita baru jadi tambah baik kapan? Ketika selalu dipuji meskipun salah atau dikoreksi meskipun kadang nyakitin. Ketika dipuji atau dikoreksi? Koreksi ya. Kalian tahu kerjaan yang namanya akuntan? Ya. Akuntan itu kerjaannya ngapain? Nyari kesalahan perhitungan dari suatu perusahaan. Nyari kesalahan, dibayar tuh. Ya. Maka kalau ada orang yang bisa memahami ya Allah, yang harus saya perbaiki ternyata dari diriku adalah ini. Karena ada orang yang baru sadar dirinya salah itu perlu waktu lama.
Misalkan waktu SD sama-sama sekolah, 40 tahun kemudian kok yang lain udah pada punya perusahaan, punya sukses, menikah, punya anak lucu-lucu. Kenapa saya nggak punya apa-apa ya? Pasti ada yang salah mungkin dari diri saya. Ada orang kerjaan teh awet, lancar, karir lancar. Sedangkan ada orang yang punten. Sebulan pecat, sebulan pecat, sebulan pecat. Dan selama ini berpikir perusahaannya nih pada ngaco semuanya. Masa semua perusahaan salah? Ketika udah umur 40 tahun baru nyadar. Iya, bisa jadi ternyata saya yang salah. Maka pengen disadari dengan apa dulu nih? Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita pasti butuh Allah. Betul? Pasti nyari Allah. Tinggalkan dua pilihannya. Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu dengan pahitnya masalah. Terus gimana atuh kok panduannya udah jelas. Jangan tinggalin sholat. Deket-deket terus sama Al-Quran dan tolong dijadikan kewajiban. Dalam artian diprioritaskan. Mendingan acara lain yang digeser atau di cancel daripada hari ini kita gak baca Quran. Tolong mulai dari 1 lembar dulu. Pokoknya paksain lah. Males ngaji paksain ngaji, males sholat paksain sholat, males ke kajian paksain kajian. Karena sekali lagi demi Allah, lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka, betul? Sila. Gantian saya serahkan dulu kepada ini gerakan bidadari saya. Alhamdulillah. Bentar. Kok nggak ada sayapnya ya? Geli gak sih? Masya Allah. Silakan ya. Masya Allah, tabarakallah. Sayang mulia nggak ada di sini, tapi di sini. Masya Allah, tabarakallah. Sampai di mana ini sayang? Maaf ya belum. Kebalik. Gimana teman-teman, masih semangat? Masih semangat? Takbir! Takbir! Jomblo harus semangat, ya. Karena kan masih sendiri. Nanti kalau sudah berdua, Masya Allah, yang dilayani lebih banyak suami, anak-anak, keluarga, orang tua suami, masih banyak lagi, betul? Maka masa-masa sendiri itu adalah masa-masa di mana kita harus menguatkan pundak, menguatkan hati, menguatkan ilmu agar siap nanti Allah berikan pasangan dan anak-anak keturunan. Amin. Insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat. Semangat dong, cakep gitu. Ulang ya. Pak Camat jualan tomat. Pakai bahasa Jepang nanti. Muya yang nggak ngerti sayang. Pak Camat jualan tomat. Kok jomblo jawab salam kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya, kita berdoa agar Allah lapangkan dada kita, mudahkan urusan kita, jauhkan kekeluhan dari lidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sudah bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Yunda tanya sudah bersyukur belum kepada Allah? Karena hari ini teman-teman yang Allah pilih dari sekian banyak hamba Allah yang ada di Jepang, teman-temanlah yang terpilih untuk bisa duduk di taman-taman surga. Ini bukan sembarang ruangan, bukan sembarang tempat. Ini adalah taman-taman surga. Kok gitu, Teh Yunda? Iya. Majelis ilmu itu adalah miniatur daripada taman-taman surga. Jadi berbahagialah yang sedang berada di taman-taman surga. Sebelum kita masuk ke dalam istana, tentu istana punya taman. Untuk bisa masuk ke dalam istana, kita harus melewati taman. Begitupun dengan surga. Untuk bisa masuk ke dalam surga, kita kudu sering lewat dulu ke tamannya. Dan taman-taman surga itu adalah majelis ilmu. Alhamdulillah. Kenapa Yunda tanya bersyukur belum hari ini? Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau teman-teman bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun kalau teman-teman kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, sekecil apapun itu, nikmat sehat, nikmat masih bisa berjalan, nikmat masih bisa melihat, nikmat masih bisa kepoin kodenis, kan gitu ya. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kadang kita ingkari, maka hati-hati, inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Tapi kalau teman-teman sehari-hari, aduh ya Allah capek, tapi teman-teman mikir, alhamdulillah saya capek teh, tapi saya masih sehat, saya masih bisa kerja, masih bisa ngasih orang tua, masih bisa kehadirannya bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada dua bentuk syukur. Ketika kita senang dengan nikmat yang Allah berikan sehingga membuat hati kita bahagia, doanya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lalu kalau misalnya Teh Yunda, aduh kayaknya berat ketika mendapatkan ujian daripada Allah, tetap harus bersyukur. Doanya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas setiap keadaan. Karena keadaan seperti apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Makanya kan ada dalam hadis yang muttafaqun alaihi, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu buruk untukmu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, bisa jadi itu yang paling baik untukmu. Dulu sebelum ketemu Kodenis, ya mungkin cerita cinta sedikit ya. Mau nggak? Mau dengar nggak? Nah, pasti kalau jomblo-jomblo pengen cinta-cinta gitu ya. Makanya temanya hijrah, cinta dan dakwah gitu ya. Nah, sebelum ketemu sama Kodenis itu, Yunda ceritanya itu sempat mencintai dalam diam. Cailah. Siapa di sini yang pernah cinta dalam diam? Ya namanya juga diam-diam ya, Teh Yunda nggak pakai ngaku atau Teh Yunda. Ceritanya dulu sempat suka dengan seseorang, mencintai dalam diam, menyebut namanya di dalam sepertiga malam. Aduh ya. Tapi yang datang siapa? Bukan yang disebut namanya, bukan orang yang diidam-idamkan, tapi ternyata pangeran yang ada di sampingku inilah yang datang. Kenapa? Kok bisa gitu Teh Yunda? Kan kita udah sebut nama si doi. Kok yang datang orang Cina kan gitu. Karena kan
Ya tukar tambah doa gitu ya. Jadi ketika berdoa awalnya Yunda menyebut nama di sepertiga malam. Ya Allah mau dia, ya Allah. Dia sepertinya soleh sekali ya Allah. Ya Allah sepertinya dia bisa membimbing saya ke surgamu ya Allah. Terus aja tuh. Ya, nggak berani ngomong, nggak berani kepo, nggak berani ya ngobrol dengan dia. Cuman berani mendoakan di sepertiga malam. Tapi ternyata orang yang kita doain di sepertiga malam itu nggak datang-datang. Alhasil Yunda mengganti doa. Ya Allah, terserah Engkau saja. Aku mau yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Dan aku tahu Engkau yang paling tahu yang terbaik untuk dunia dan akhiratku. Terserah Engkau saja ya Allah. Siapa saja hamba-Mu pilihkan yang terbaik untuk mendampingi aku gitu. Jadi doanya diganti ya, belum? Gak usah nyebut nama ya, walaupun itu boleh silahkan sah-sah saja namanya doa. Tapi ketika kita minta terserah Engkau ya Allah, saya ridho ya Allah. Pilihkan saja ya Allah yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Akhirnya ketika berdoa seperti itu, qadarullah bertemulah dengan Kodenis tidak sengaja di pesantren Darut Tauhid. Sebaik-baik tempat, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita meniatkan sesuatu karena Allah dan itu untuk beribadah kepada Allah dan nanti ketika bersama dengan dirinya aku ingin semakin dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah pun akan pilihkan hamba terbaik pilihan dia untuk mendampingi perjalanan kita di muka bumi. Masya Allah, cie. Ini usia berapa sih di sini? Berapa? Yang ikhwannya usia berapa? Oke, coba kita tanya dulu ya. Yang usia 20 tahun ada? 20 tahun mah belum kepikiran nikah. Itu mah kepikiran masih pengen kerja, pengen bahagiain orang. 20 tahun sudah ke Jepang, Masya Allah. Yang 22. Masya Allah, Yunda usia 22 tahun menikah dengan Kodenis. Ya, ada yang targetnya 22 juga? Ya, ya Yunda cuma nanya target tahun, bukan target menikah dengan yang sama ya. Bedain ya, tolong. Ya. 22 tahun. 23 tahun ada? Sudah mulai nih usia udah agak-agak sensitif kayaknya. 25 26. Yang ikhwan usia berapa ini? 27. Udah mulai sempit, makin sedikit. 28. Mulai 1. 29. Wah, sedikit. 30. 40. Ada juga ya, Masya Allah. 45. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini lebih banyak populasi yang belum menikah. Insya Allah Yunda dan Koko doakan semoga insya Allah mendapatkan jodoh yang saleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana caranya Teh Yunda? Kita ingin mendapatkan pasangan yang saleh, maka jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Karena jodohmu adalah cerminan dirimu. Kalau teman-teman bercermin, yang kelihatan di cermin wajah siapa? Ya wajah sendiri, masa wajah Song Hye Kyo kan gitu. Bapak-bapak kalau bercermin yang kelihatan wajah siapa, Pak? Wajah Allah. Wajah siapa? Prabowo. Pak, ini nggak boleh kampanye ya Pak. Aduh, bapak-bapak gemoy. Dilarang ya Pak ya, nggak boleh ya Pak ya. Dah, Bapak fokus aja jadi baik. Ya, kalau kita bercermin yang kelihatan wajah sendiri. Emang ada dalilnya Teh Yunda? Ada. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Coba sok, ada yang hafal nggak? Kalau yang hafal maju ke depan foto duluan sama Yunda sama Koko. Sok, dapat hadiah. Foto duluan, dapat hadiah langsung dari Yunda. Sok, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sering dibaca di nikahan atau di
Semuanya pengen nikah? Semuanya pengen nikah nggak nih? Lain nih ayatnya, panduannya. Berarti belum siap ini. Cuman pengen aja tapi siapnya belum. Nanti kita bahas ya, ada 3 kesiapan agar kita bisa memutuskan mantap untuk menikah. Ada yang tahu? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada yang tahu ayatnya? Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ada yang akhwat? Yang ikhwan? Aduh, yang ikhwan. Ikhwan nih harus hafal ya sayang ya. Karena nanti ketika sebelum akad nikah biasanya itu ikhwannya membaca itu ya. Masya Allah, dulu Ko Denis baca itu. Saya dari balik tirai itu Masya Allah. Iya, kita baca bareng-bareng, coba dibuka, silahkan dibuka. Ya, Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, betul nggak? Betul nggak ayatnya? Ya, apa kata Allah di situ? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia ciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kalian merasa cenderung tentram satu sama lain dan diturunkan rasa kasih dan sayang. Begitulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ini ayat Al-Quran yang ngajak jomblo untuk berfikir. Jomblo jangan banyak berhayal. Ya Allah pengen yang begini, ya Allah pengen yang begitu. Stop. Mulai sekarang fokus kita bukan mencari, tapi mulai sekarang fokus kita menjadi. Jadikan diri kita yang terbaik, nanti Allah pasangkan dengan hambanya yang paling baik. Ya, fokus kita menjadi. Karena ketika kita hijrah benar-benar karena Allah, nanti juga Allah pasangkan dengan hambanya yang hijrahnya karena Allah. Tapi kalau teman-teman hijrahnya hanya karena suka sama doi, nanti juga dipasangkan dengan laki-laki yang modus, yang suaranya itu seperti suara buaya. Tahu nggak suara buaya? Coba ya, suara kucing bagaimana? Pinter. Suara bebek? Wah, sangat menjiwai. Suara kambing? Wah, cocok. Suara sapi? Wah, Masya Allah. Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Sudah bangun tahajud belum? Dijawab sama ahwatnya. Udah nih, cekrek. Nih lagi sholat, lagi tahiyat awal. Itu suara siapa? Suara buaya. Kalau kitanya modus, nanti dipertemukan juga dengan laki-laki yang modus. Ini berhubungan dengan hijrah sesuai tema kita. Oleh karenanya hati-hati sekali ketika kita hijrah, yang paling penting adalah perbaiki niat hijrah kita.
Innamal a'malu binniyat. Begitulah dalam suatu kitab selalu dibuka dengan bab niat. Teman-teman buka kitab apapun nanti akan dibahas niat dulu, niat dulu, niat dulu. Sholat pakai niat, nanti mau nikah pakai niat, mau ngapain pun pakai niat. Karena apa yang kita niatkan itulah nanti yang akan kita dapatkan. Segala sesuatunya sesuai dengan niat kita. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hati-hati, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya di hadapannya. Artinya apa? Allah akan mudahkan jalannya, dibantu, diluruskan langkahnya. Namun barang siapa yang hijrahnya karena hanya ingin menikahi wanita yang dia sukai, yang dia cintai, apa kata hadisnya? Demi Allah dia pun akan mendapatkannya. Tapi untuk apa? Hanya mendapatkan makhluk Allah. Lalu Allah pemilik langit dan bumi memalingkan wajahnya dari kita. Untuk apa? Betul? Sepakat? Sepakat enggak? Mau dekat sama Allah atau mau dekat sama makhluknya Allah? Nah, masih belum semangat. Mau dekat sama pencipta makhluk atau mau dekat sama makhluk? Yang benar. Berarti stop stalkingnya ya. Ya, berarti stop chattingnya ya. Stop jalan barengnya ya. Nggak ada gunanya, serius. Bisa jadi nih laki-laki juga nggak usah mau jagain jodoh orang, habis duit, betul? Betul, betul. Mendingan ngumpulin buat kasih mahar terbaik kepada wanita solihah. Yang ahwat ya, nggak usah mau diajak chattingan sama buaya. Mendingan waktunya tadi kata Kodenis dipakai baca Quran. Kepengen nggak dapat suami yang hafal Quran? Masalahnya yang hafal Quran kagak demen sama yang nggak hafal Quran. Jadi kalau kepengen dapat yang suka dengan Quran, kita kudu suka dulu sama Quran. Kepengen nanti punya anak yang deket sama Quran, kitanya dulu yang suka dan deket dengan Quran. Teman-teman coba serempak jawab, pengen jodoh yang ganteng atau jodoh yang soleh? Kalau bonusnya soleh dan ganteng mau nggak? Kalau bonusnya soleh, ganteng, kaya, tajir, melintir, 7 turunan. Tapi di mana nyarinya ya? Nggak apa-apa. Kita pengen punya pasangan yang ganteng supaya kita menutup pandangan dari yang lainnya, nggak apa-apa. Pengen punya pasangan yang soleh supaya membimbing kita agar bisa belajar agama. Kita kepengen punya pasangan yang kaya agar apa? Agar nanti hartanya bisa dipakai, digunakan untuk perjuangan dakwah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktunya sangat terbatas, mungkin teman-teman pasti merasakan up and down dalam hijrah ini terakhir. Yunda paham betul hijrah itu tidak mudah. Kita pasti ada kadang merasa futur, betul? Kadang kita semangat sholat, kadang kita males, betul? Kadang kita tepat waktu sholatnya, kadang kita lalai, betul? Betul, maka bagaimana caranya Teh Yunda? Yang pertama, minta tolong kepada Allah. Dengan cara apa? Doa. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Karena doa adalah senjata orang beriman. Tahu senjata? Orang mau perang, mana yang lebih selamat? Pakai senjata atau tangan kosong? Tentu pakai senjata. Maka orang beriman gunakan senjatamu. Jangan malas untuk berdoa. Ada satu yang pergi dan dia akan kembali kepada kita. Itu adalah doa. Dia pergi kepada pencipta dan dia akan kembali kepada yang meminta. Jangan pernah remehkan doa. Doa hari ini bisa mungkin akan dikabul 2 tahun, 3 tahun, tapi akan tetap kembali kepada yang berdoa.
Jadi yang pertama apa? Minta tolong kepada Allah. Nanti teman-teman kalau sholat di sujud terakhir ulang-ulang ya mukallibal qulub bareng-bareng. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik bareng-bareng. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ulang-ulang setiap kita habis sholat, di sujud terakhir sholat, minta terus kepada Allah. Karena ketika kita baca surat Al-Fatihah, kita juga minta ditolong Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Betul? Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Mau belok ke kanan cewek seksi, mau belok ke kiri pornografi. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Betul? Bapak-bapak, hati-hati. Sedang sendiri, belum menikah atau punya istri tapi istri jauh, sedang sendiri di kamar ada internet, ngapain? Nauzubillah. Perempuan juga, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mau belok ke kanan, ya Allah, apa aku keluar saja dari pekerjaan ini capek, mending jualan diri biar cepet kaya. Nauzubillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kuatkan, tunjuki aku jalan yang lurus. Minta tolong sama Allah. Yang kedua, terus banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Kalau ada, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, akan aku pimpin. Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Allah. Pengen dipimpin Allah? Pengen? Kalau kita dipimpin sama pasangan saja sudah bahagia, apalagi kita dipimpin oleh pemilik langit dan bumi. Dan yang terakhir, istirahat yang terbaik bagi teman-teman bukan tidur. Apa? Bukan tidur. Tapi istirahat bagi orang-orang beriman adalah ketika kaki kanannya berhasil menginjakkan surga. Lalu bagaimana caranya kami beristirahat dari lelahnya dunia ini, dari lelahnya kami mencari nafkah, Teh Yunda? Istirahat bagi orang beriman. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar dan sholat. Sabar. Sabar itu ada 3 terakhir. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar ya. Harus 5 waktu walau dalam keadaan yang sangat sulit kerja. Belum lagi untuk wudhunya mungkin susah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar terus. Sampai kapan? Sampai pulang. Ya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ada teman yang udah belok, tetap sabar, tetap berada di koridor yang lurus, tetap ya Allah minta tolong, ya Allah jangan sampai saya belok. Sabar dalam menjauhi maksiat. Yang terakhir, yang ketiga, sabar dalam menjalani ketentuan dari Allah. Hari ini sudah ditakdirkan di Jepang, walaupun kangen keluarga, sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Lakukan saja, bismillah ya Allah, mudah-mudahan jadi ibadah. Begitu teman-teman, sabar. Kalau capek, istirahat orang beriman adalah dengan sholat. Sholat yang khusyuk, dengan tumak ninah, dihayati, dinikmati setiap gerakan sholatnya. Dengan begitu insya Allah sehabis sholat, teman-teman akan memiliki energi baru. Teman-teman akan merasa semangat sekali, bergairah sekali untuk melakukan amal sholih. Dan terakhir, orang yang makin taat adalah orang yang makin banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi teman-teman bantu ya teman-teman yang lain. Bantu komunitas-komunitas muslim yang ada di Jepang ini. Karena semakin kita tinggi keimanannya, semakin banyak maslahat yang kita berikan.
Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Pegang ayat ini. Ini ayat yang Yunda dan Koko pegang. Dari masa kami jomblo sampai kami sudah menikah, dari kami tak punya apa-apa sampai Allah berikan segalanya dan diuji seperti ini. Ayat ini Quran surat Muhammad ayat 7. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang tolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Mungkin segitu teman-teman, karena waktu juga yang memisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunda ini sangat naik banget di kita gitu ya, terutama hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ko ini dan Yunda pada hari ini bermanfaat buat kita semua, terutama yang hadir, baik yang offline maupun yang online. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah kita akan menuju rangkaian acara selanjutnya. Sebelum kita menuju ke rangkaian acara selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali untuk yang wudhu, semoga masih menjaga wudhunya karena kita akan melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya kita akan berfoto bersama. Nanti akan dipimpin oleh MC ya. Dan nanti setelah ini yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di Nagoya, Jepang. Nanti malam kajian di Osaka. Saya serahkan terlebih dahulu kepada MC untuk Tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silahkan Mbak Biduri dan Mas Dimas. Terima kasih. Yang tadi disebutnya Tayunda terakhir itu Quran surat 47, surat Muhammad ayat ke-7-nya. 47.27 kita aja. Dan Tayunda atas kajiannya, semoga banyak hikmah dan manfaat yang mendapatkan Amin ya Allah. kehidupan kami bersama di sini. Betul nih, arigatou gozaimasu. Memasuki acara selanjutnya yaitu adalah foto bersama. Iya, ada yang mengundang. Suaminya yang mana? Oh ya, sebentar ya. Ini ada dokumentasi dulu. Untuk peserta stay di tempatnya ya, masing-masing ya. Untuk peserta tetap di tempat masing-masing. Jadi Kodenis dan Tayunda yang ke depan.
bikin video, kaminya bilang Muslim Muslimah di Jepang, kalian jawab apa? Ganbate atau Ganbare? Ganbare ya? Oh udah ganti. Iya Ganbare, Ganbare, Ganbare api. Kitanya mah Muslim Muslimah di Jepang. Nanti yang teriak. Oh iya, iya. Apa bu? Bilang apa? Dan dari Masya Allah. Oke. Nah, dan dari Masya Allah. Siap? 1, 2, 3. Muslim Muslimah di Jepang. Iya, teman-teman. Terima kasih Ko Denis, Teh Yunda yang sudah